Baiklah, kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham BSSR atau Bara Multi Sukses Sarana Tbk. Jadi di sini laporan keuangan yang kuartal pertama 2024 sudah keluar. Untuk direktur utamanya yaitu ada Widada, direkturnya ada Wong Leong-jae. Alamat kantor mereka ada di Geraha Bara Multi Lantai 3 Komplek Harmoni Plaza. Nah, ini ada di Jakarta Pusat ya letaknya. Kalau kita lihat di sini ini ada disebutkan juga nomor telepon, alamat rumah dan lain-lain. Dan untuk laporan keuangan kali ini itu nilainya itu dalam bentuk US dollar, kemudian nilainya itu satuan penuh ya. Jadi nanti dikali saja 15 hingga 16 ribuan. Kalau kita lihat di sini ada piutang usaha yang pihak bereaksi ini agak sedikit berkurang ya. Ini cukup bagus. Kemudian yang pihak ketiga ini meningkat, oke. Untuk piutang lain-lain ini pihak bereaksi pun berkurang juga. Saya ini kayaknya cukup bagus sih. Persediaan pun meningkat 10 jutaan dolar. Total asetnya dari 408,4 juta dolar sekarang menjadi 408,3 juta dolar. Jadi dia itu hanya meningkat paling seberatusan ribu dolar, artinya kurang lebih sekitar 1,5 miliaran gitu. Jadi sebenarnya peningkatan asetnya itu agak kecil. Tapi yang penting itu kita lihat equity-nya. Ekuitasnya itu apakah dia mengalami peningkatan ataukah hutangnya yang mengalami peningkatan. Dan kalau kita lihat persediaan pun meningkat ya. Untuk utang usahanya yang pihak bereaksi berkurang dari 6 juta dolar sekarang menjadi 2,5 jutaan dolar. Kemudian pihak ketiga dia menunjukkan juga, nah ini kayak cukup bagus ya. Untuk total hutang jangka pendeknya dari 153 jutaan dolar sekarang hanya tersisa 112 jutaan dolar. Nah, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan di mana kurang lebih berkurang sekitar 40 juta dolar. Sedangkan 40 juta dolar, 1 juta dolar paling 15 miliaran gitu. Dikali saja dengan yang 40. Jadi mungkin kurang lebih dapat angkanya 600-an ya mungkin ya. Untuk total hutangnya dari 169 menjadi 123. Ini merupakan sebuah penurunan yang cukup bagus karena agak cukup drastis ya. Untuk total ekuitasnya dari 242 menjadi 284. Jadi ini sebenarnya rata-rata nih sampai sekarang ini masih cukup bagus di mana ekuitas meningkat dan hutangnya itu malah menurun. Ini oke. Namun ternyata penjualnya itu dia menurun. Dari 272 juta dolar sekarang hanya tersisa 241 juta dolar. Nah, beban pokok penjualan juga disertai penurunan sehingga laba brutonya itu dia walaupun dia sudah berhasil mengurangi tapi masih cukup tinggi lah ya. Untuk laba periode yang bisa diberikan kepada entitas induk sekitar 42 jutaan dolar dari 46 jutaan dolar. Tetapi bagi kami ini sebenarnya bukan penurunan yang begitu apa sih. Mengapa? Dari 46 menjadi 42. Kalau kita lihat, persediaan pun meningkat ya. Persediaan meningkat sebesar 10 juta dolar. Berarti masih oke-oke aja. Bahkan kemungkinan meningkat. Kita lihat dulu pembayaran kepada kas, kepada pemasok dan kontraktor dan lain-lain. Dari 137 juta dolar sekarang menjadi 160 juta dolar. Bahkan ini pembayaran kas kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain itu bahkan meningkat. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya perusahaan itu, dia kalau mau set di mana laporan keuangan terlihat bagus, sebab meningkat itu bisa saja. Tapi kan ada beberapa perusahaan yang lebih mementingkan untuk kedepannya gimana, masa depannya gimana. Nah, itulah yang menurut kami lebih bagus, karena dia lebih real. Untuk komisaris utamanya, ini ada Badruddin Haiti, direktur utama seperti biasa ada Widada. Dan seperti biasa di sini ada disebutkan untuk titik bintang 1, ada bintang 3 ya di Kim Ji-won, bintang 1 di Dr. Insinyur Kuntoro Mangkusubroto. Lalu ada bintang 2. Untuk yang bintang 1 tampaknya Dr. Insinyur ini meninggal dunia pada 17 Desember 2023. Semoga diterima di sisi yang lebih baik. Kemudian ini yang ada yang 1 Januari ini yang bintang 2 di Rosnidi. Dan yang mengundurkan diri 13 Maret 2024 ada Kim Ji-won sebagai direkturnya. Nah, ini ternyata ada direkturnya yang mengundurkan diri pada 13 Maret 2024 itu efektifnya. Nah, saya sebenarnya kurang tahu ya ini penyebabnya karena apa. Itu merupakan masalah internal gitu ya.
Tapi misalnya kalau ada yang tahu ya tahu-tahu sendiri, mungkin bisa menambah informasi juga. Entah karena pensiun atau gimana. Ini ada kas dan setakas. Kalau kita lihat ini kasnya ada mengalami peningkatan dari 17 ribuan dolar menjadi 18 ribuan dolar. Ini cukup bagus. Rekening dolar AS, wah ini agak sedikit berkurang nih. Yang CMB Niaga mereka tahu paling banyak di CMB Niaga. Dari 19 jutaan dolar sekarang hanya tersisa 12 jutaan dolar. Dan kalau kita lihat di sini, ini ada juga rekening rupiah. Tadi kan dolar ya. Tadi US dollar, sekarang yang rupiah. Yang rupiah taruh paling di Bank J-Trust Indonesia. Nah ini kayaknya baru pertama kali kami lihat ada perusahaan yang taruh paling banyak di Bank J-Trust. Tapi karena kita belum bisa bahas semua perusahaan, jadi mungkin memang ada beberapa juga. Tadi ini yang pertama kali kami temukan. Dan di sini mereka ada simpan deposito setara kas. Ini kayak deposito nih. Nah kita lihat di sini ada deposito. Rekening dolar sebesar 8 jutaan dolar. Wah ini cukup banyak ya. Lalu kita lihat ada piutang usaha juga. Piutang usaha yang dalam dolar AS, dalam rupiah. Dolar AS meningkat, kemudian yang rupiah menurun. Kita lihat tapi untuk overall mengalami penurunan. Di mana dari 87 jutaan dolar sekarang menjadi 85 jutaan dolar. Wah ini menurun sedikit. Sebenarnya merupakan sesuatu yang cukup bagus ya. Namun kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat yang rinciannya ya. Rincian yang lebih dari 3 bulan itu sekitar 800-an ribu dolar, meningkat dari 300-an ribu dolar. Kan berarti mulai agak sedikit macet ya, diikuti dengan tadi yang kita lihat 31 sampai 90 hari ya. Itu pun mulai agak meningkat ya angkanya ya. Ini ada piutang lain-lain yang pihak berelasi. Nah ini jumlahnya kecil begitu apa. Tapi memang mengalami penurunan sih ya, yang tadi kita lihat pihak berelasi. Persediaan kita lihat paling banyak di peningkatan batu bara. Wah ini kayak cukup bagus sih. Persediaan makin banyak bisa jual makin banyak. Batu bara 35 jutaan dolar menjadi 45 jutaan dolar. Kemudian bahan bakar. Bahan bakar menurun sedikit is okay karena paling menurun 200-an hingga 100-an ribu dolar saja. Totalnya dari 37,5 jutaan dolar sekarang menjadi 47,2 jutaan dolar. Ini mengalami peningkatan seperti yang tadi kita lihat laba walaupun berkurang sedikit. Tapi persediaannya meningkat, pembayaran kepala pemasukan meningkat. Semua ini muka hal cukup bagus. Ini ada pembayaran dibayar di muka, biaya dibayar di muka, ada asuransi, insurance, ada rent, ada sewa, di other, lain-lain ya. Aset eksplorasi ini aset pertambangan bisa dilihat di sini. Mine properties. Jadi sebenarnya kalau kita yang sering baca laporan keuangan, kita juga bisa belajar bahasa Inggris. Di mana ada, biasa laporan keuangan itu ada disusun, ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi banyak yang dari luar negeri, investor luar negeri juga bisa membacanya, ada bentuk Inggris. Di sini ada aset tetap, bisa lihat di sini. Ini ada goodwill. Goodwill tahu sendiri ya, kemarin yang kayaknya yang penurunan aset atau penurunan laba yang besar-besaran itu karena apa? Yang di Goto ya. Nah itu kan kalau gak salah pun karena goodwill juga ya. Jadi tahu-tahu sendiri goodwillnya. Jadi ketika kita melihat sebuah perusahaan, kita perlu melihat goodwillnya itu juga berapa. Karena goodwill kan hanya sebatas banyak nilai yang diberikan kayak mereknya gitu-gitu, brand awareness-nya gitu-gitu ya. Di sini ada utangnya. Kalau kita lihat di sini utangnya pun agak cukup sedikit macet ya. Agak mulai macet karena dia agak mulai sedikit meningkat. Dan beban masih harus dibayar. Ini ada pajak, kita skip. Tapi memang biasa kayak gitu sih. Kalau piutang udah mulai agak macet, biasa utang juga mulai agak macet. Kalau piutangnya lancar, hutangnya lancar. Tapi kalau piutangnya lancar, utangnya malah agak macet. Nah itu pertanyaannya ya. Ini pemegang saham. Kalau kita di sini ada PT Wahana Sentosa Cemerlang, pemegang saham terbesar 50%. Nah, ini 50% lebih ya. Ini ada Daniel Suharya yang komisaris dan dia itu yang punya saham di perusahaannya sendiri. Kalau kita lihat di sini, penjualannya ini pihak ketiga sebesar 42 jutaan dolar. 18 jutaan dolar ini merupakan suatu hal yang cukup bagus karena dia kalau yang menikah pihak ketiga sebenarnya agak cukup bagus ya. Kalau pihak berhasil karena masih perlu dipikir-pikir juga.
Ini ada beban pokok penjualan. Biaya pengupasan tanah masih tinggi juga. Nah, kemarin kayaknya yang biaya pengupasan tanah ini masih di video sebelumnya ya. Tapi ini masih tinggi juga. Kemudian ada biaya pengangkutan dan lain-lain. Biaya maintenance. Ini semua rata-rata masih agak gitu biaya jauh ya. Beban umum dan administrasi. Nah, ini nih. Yang pertanyaan kami, mengapa ini bisa tinggi kali? Dari $396.000 sekarang menjadi $1,1 juta, kurang lebih sekitar mungkin 18 hingga 17 miliaran untuk hiburan dan donasi saja. Nah, ini pertanyaan. Sebenarnya yang paling tinggi itu saya untuk hiburan atau untuk donasi. Maksudnya ini dia digabung ya ini ya. Ini digabung, kan biasanya ada juga beberapa perusahaan yang dia split ya. Dia untuk yang donasinya berapa, untuk hiburan berapa, ini mah digabung. Nah, itu jadi pertanyaan sendiri. Ini kok bisa sampai $1,1 juta ya kalau tidak salah tadi. Jadi memang terkadang bisa ditemukan hal-hal unik lainnya ya. Baiklah, itu saya ada kami. Sekian dan terima kasih, saya investasi.